Jens Raven sudah bergabung dengan Timnas Indonesia U20. Kabar gembira datang dari Timnas Indonesia U20. Penyerang naturalisasi kelahiran Belanda Jens Raven sudah bergabung dengan Timnas U20 untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2025. Jens terlihat berlatih bersama tim di Stadion Madia Jakarta Pusat pada Minggu malam 22 September 2024. Dalam sesi latihan tersebut, ia menunjukkan semangat dan komitmen yang tinggi untuk membantu tim meraih hasil terbaik. Persiapan kami sangat baik. Kami memulai latihan di Bali dengan fasilitas yang disediakan oleh Bali United. Saya merasa tim sudah sepenuhnya siap menghadapi kualifikasi ini, ujar Jens dengan penuh percaya diri. Pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Safri juga menantikan kedatangan Welber Jardine, bek muda dari Sao Paulo, yang diharapkan segera bergabung. Namun Indra belum bisa memanggil dua pemain keturunan asal Belanda, Dion Marks dan Tim Gapens, untuk memperkuat skuadnya. Timnas Indonesia U20 akan menjadi tuan rumah grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025 di Stadion Madia Jakarta Pusat yang akan berlangsung dari 25 hingga 29 September 2024. Di babak kualifikasi, Jens dan kawan-kawan akan memulai perjuangan melawan Timnas Maladewa U20 pada 25 September. Kemudian menghadapi Timnas Timor Leste U20 2 hari kemudian, dan terakhir berhadapan dengan Timnas Yaman U20 pada 29 September. Bersiaplah untuk mendukung mereka dalam laga-laga penting ini. Sintayong coret 3 pemain imbas gabungnya Maes Hilgers dan Elianor Reijnders. Sintayong mencoret 3 pemain bintang Timnas Indonesia demi memberi tempat kepada Maes Hilgers dan Elianor Reijnders. Sekadar diketahui, Maes Hilgers dan Elianor Reijnders berpeluang membela Timnas Indonesia saat tandang ke markas Bahrain dan Cina di lanjutan matchday ketiga dan keempat grup C kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia pada 10 serta 15 Oktober tahun 2024. Kehadiran dua pemain ini otomatis membuat Sintayong harus mencoret sejumlah pemain yang sebelumnya dibawa kontra Arab Saudi dan Australia di matchday pertama dan kedua. Sebab Sintayong biasanya memanggil 26 pemain untuk mengarungi dua laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jumlah yang sama diperkirakan juga dibawa pelatih 53 tahun itu saat melawat ke markas Bahrain dan Cina bulan depan. Kami memprediksi, masuknya Maes Hilgers dan Elianor Reijnders membuat Sintayong takkan memanggil Wahyu Prasetyo Malut United dan Muhammad Ferrari Persija Jakarta ke skuad Garuda. Wahyu Prasetyo dan Muhammad Ferrari memiliki posisi yang sama dengan Maes Hilgers, yakni bek tengah. Ditambah lagi, ada sejumlah fullback yang dapat diperankan sebagai bek tengah yakni Calvin Verdonk dan Nathan Tuan. Lantas, siapa lagi pemain bintang yang takkan disertakan Sintayong selain Wahyu Prasetyo dan Muhammad Ferrari? Satu nama lagi adalah bek Johor Darul Tasim, Jordi Amat. Pemain 32 tahun ini sejatinya sudah pulih dari cedera dan ambil bagian saat JDT menang 6-1 Kelantan FC di Liga Super Malaysia. Namun, Sumarji memastikan tak ada jaminan Jordi Amat akan dipanggil sekalipun telah pulih dari cedera. Sintayong sudah pilih 26 pemain lawan Bahrain dan Cina. Sintayong sudah pilih 26 pemain untuk lawan Bahrain dan Cina. Kepala Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji mengatakan pelatih Sintayong sudah memilih 26 pemain untuk laga Timnas Indonesia versus Bahrain dan Cina. Menariknya dari 26 nama itu, Jordi Amat berpotensi tak diajak karena masih belum diketahui apakah masih cedera atau tidak. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia akan melawan Bahrain dan Cina di matchday ketiga dan keempat grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jelang laga tersebut, Sumarji pun mengungkapkan ada dua pemain yang mengalami cedera. Untuk masalah Jordi Amat, pemain JDT itu sebelumnya harus ditepikan oleh Sintayong pada dua laga awal grup C. Tepatnya ketika Timnas Indonesia menahan imbang Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0. Itu karena bek Johor Darul Takzim itu mengalami cedera. Namun kini beredar kabar kalau kondisi Jordi Amat mulai membaik. Hanya saja semua keputusan ada di tangan Sintayong.
Saya belum bisa pastikan itu, kata Soemarji kepada wartawan di SUGBK pada Minggu 22 September 2024. Soemarji menyampaikan bahwa ada 2 pemain yang mengalami cedera. Walaupun menurutnya pemain itu kemungkinan bisa tetap berkumpul. Hanya saja dia tidak menyebut siapa 2 nama yang dimaksud. Sampai saat ini yang masuk ke kami itu ada 2 pemain yang cedera. Tapi menurut saya itu cedera lama dan kemungkinan besar mereka bisa berkumpul karena kami akan berangkat pada 6 Oktober, tuturnya. Lebih lanjut, Soemarji menjelaskan bahwa saat ini sudah ada 26 nama yang dikantongi Sinteyong. Tapi jumlah nama tersebut masih berkurang karena kembali lagi keputusan akhir nanti ada di tangan sang pelatih. Arkan Kakak dan Welber Jardim dicoret dari skuad Timnas U20. Pelatih Timnas Indonesia U20, Indra Syafri telah menetapkan 23 nama pemain yang ia bawa untuk melakoni kualifikasi Piala Asia U20 tahun 2025. Ada sejumlah nama top yang tak dibawa Coach Indra. Timnas Indonesia U20 dijadwalkan melakoni 3 pertandingan kualifikasi Piala Asia U20 tahun 2025 di Stadion Madia, Senayan, Jakarta pada 25 hingga 29 September tahun 2024 mendatang. Pasukan Indra Syafri bakal memulai petualangan dengan menghadapi Maladewa, kemudian Garuda Muda berturut-turut bakal meladeni Timor Leste dan Yaman. PSSI akhirnya memutuskan untuk tetap menggelar laga-laga kualifikasi Piala Asia U20 tahun 2025 di Stadion Madia, setelah sempat berencana memindahkan laga-laga ke Stadion Utama Gelora Bung Karno SCBK. Beberapa waktu lalu, Indra Syafri sudah merilis daftar 30 pemain yang masuk skuad sementara. Dalam skuad tersebut, sudah tak ada sosok Jida Bin yang mengalami cedera. Kini, Indra Syafri akhirnya sudah mencoret sebanyak 7 pemain dan menyisakan 23 pemain sebagai skuad final untuk ajang kualifikasi Piala Asia U20 tahun 2025. Indra Syafri membuat sejumlah keputusan menarik dengan tidak memasukkan nama striker belia Persis Solo, Arkan Kakak. Padahal Kakak selalu masuk skuad di turnamen sebelumnya. Selain itu, Indra Syafri juga memutuskan untuk mencoret Welber Jardim. Bek blasteran Indonesia Brasil itu sejatinya masih ditunggu kehadirannya, tetapi hingga kini belum tiba di tanah air. Welber Jardim kemungkinan terpaksa dicoret karena masih sibuk membela timnya, Sao Paulo. Jaiz bawa Venezia menang perdana di Serie A. Venezia meraih kemenangan perdananya di Liga Italia. Jaiz CS menang 2 gol tanpa balas atas Genoa. Bek Timnas Indonesia itu bermain penuh dan mendapat pujian dari para netizen di tanah air atas penampilannya yang baik. Giornata kelima Serie A mempertemukan Venezia versus Genoa. Laga berlangsung di Pierluigi Venzo Stadium Sabtu 21 September 2024 malam waktu Indonesia Barat.